Kita sudah sampai kepada ini firqah ukhra. Baik. Bismillah. Kita sampai kepada perkataan Imam Ghazali, orang yang berilmu dan sudah berusaha mengamalkan dan berusaha beramal zahir, mengamalkan ilmu, tapi dia terlupa tentang hatinya, tidak membersihkan hatinya. Beramal banyak tapi tidak membersihkan hatinya. Cuman kemarin kembali kepada perkataan Imam Ghazali yang kemarin kita baca dengan bacaan yang kurang tepat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini memang ada beberapa naskah. Kalau yang ada di salah satu naskah, man ya'lamu tazkiyataha wa kataba ilmaha wa 'allamaha an-nasa. Yang lain bunyinya mana tadi? Ahmala, mana? Man walam. Kalau ada ahmalanya ini yang menjadikan walam yakulnya, kan walam yakil. Tidak sedikit man ya'lam tazkiyataha, orang yang tahu tentang ilmunya, wa ahmala ilmaha, tapi melalaikan tentang ilmunya. Tapi dalam naskah lain wa katabaha, maka menjadi begini, walam yakul, bukan walam yakil. Kalau naskah lain lebih cocok walam yakul man ya'lamu tazkiyataha wa kataba ilmaha wa 'allamaha an-nasa. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Kemudian perkataan Imam Ghazali, dan Allah tidak berfirman begini, walam yakul qad aflaha man ya'lam tazkiyataha wa kataba ilmaha. Kemarin kita karena ada ahmalaha ya menjadi berubah walam yakul. Ini kalau ini wa kataba ilmaha. Allah tidak berfirman begini, yang beruntung yang berjaya adalah bukan qad aflaha, kan al-firman Allah qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Walam yakul, dan Allah tidak berfirman begini qad aflaha man ya'lam tazkiyataha, bukan sekedar mengetahui, wa kataba ilmaha, dan menulis tentang ilmu membersihkan hati, wa 'allamaha nas, kemudian mengajarkan orang. Enggak, yang beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Jadi begitu. Kemarin gara-gara ada naskah ada ahmalaha, ini jadi walam yakul, enggak enak. Walam yakul dia mikir kalau itu lebih cocok walam yakil man ya'lamu tazkiyata, tidak sedikit orang yang mengetahui ilmunya, wa ahmala, kemudian dia melalaikannya. Melalaikan, tidak banyak orang yang punya ilmu tapi lalai mengamalkannya. Wa ahmala amalaha wa ilmaha. Cuman kita ikut naskah yang ini saja, semua sesuai. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Allah berfirman begitu, yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya. Walam yakul, dan Allah tidak berfirman begini, qad aflaha man ya'lam tazkiyataha wa kataba ilmaha wa 'allamaha an-nas. Allah tidak mengatakan qad aflaha, telah beruntung, man ya'lamu, orang yang mengetahui, tazkiyataha, ilmu membersihkan hati, mengetahui, wa kataba ilmaha, menulis ilmu tentang membersihkan hati,
Wa'allamahan nasa dan mengajarkan orang tentang ilmu membersihkan hati dan jiwa. Allah tidak berfirman begitu, tapi Allah berfirman, qad aflaha, telah beruntung man zakkaha, yang mensucikannya. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Ada orang kelompok yang kedua adalah bukan ahmala ilma, bukan tidak mengamalkannya. Kalau tadi yang pertama kan punya ilmu tidak mengamalkannya. Makanya sesuai, punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ahmalaha menjadi berbeda bacaannya. Jadi kita kemarin ada salah di situ. Karena ada naskah bunyinya ahmala. Itu untuk orang yang pertama adalah untuk sekelompok orang yang punya ilmu tidak pernah mengamalkannya. Ahmal. Bisa jadi begitu. Adapun yang kelompok kedua adalah orang punya ilmu sudah mengamalkan secara zahir. Tapi ada yang terlupa lagi, tertipu. Tidak membersihkan hatinya, tidak menjaga hatinya. Wadzalika ghururun. Sababuhu, sababnya adalah orang-orang seperti itu, lihat. Dia banyak mengamalkan ilmu, belajar banyak, mengamalkan ilmu secara zahir, salat, ibadah. Tapi hatinya tidak dijaga. Sababuhu ghaflatuhum, sebabnya adalah kelalaian mereka an qaulihi, dari firman Allah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya'u, yang namanya riya itu asyirku, berbuat bukan karena Allah itu syirik, syirik yang kecil, tersembunyi, namanya riya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu, yang namanya hasud, hati-hati jangan hasud, orang rugi dengan hasudnya. Al-hasadu, orang hasud itu yakulul hasanati, al-hasad, hasud itu hasud. Penyakit hasud itu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Yang namanya hasud itu menghabiskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Waqali sallallahu alaihi wasallam, dan lupa orang-orang tadi itu, yang punya ilmu mengamalkan tapi tidak membersihkan hatinya itu. Lupa dengan sabda Nabi, hubbil mali wasyarafi, mencintai dunia, senang dunia, wasyarafi, dan kemuliaan pangkat. Orang cinta dunia dan pangkat adalah yumbitani an-nifaqa, yumbitani menumbuhkan an-nifaqa, kemunafikan. Cinta dunia menjadikan orang munafik. Fil qalbi, di dalam hati, kama yumbitul ma'ul baqla, seperti yumbitu telah menumbuhkan al-ma'u, air, al-baqla, semacam ini, biji-bijian yang bertumbuh, itu apa? Kecambah bisa, atau apa saja, segala bijian, biji-bijian, dan kesiram air, tumbuh. Biasanya langsung diterjemahkan kecambah. Orang cambah ini kan orang yang paling mudah sering melihat. Padahal semua biji-bijian kalau tumbuh ya kayak kecambah itu. Dari biji yang mengeras kemudian membuka, terbuka, kemudian keluar dedaunan. Daun-daun muda. Kayak kecambah. Begitulah. Yang namanya cinta dunia dan pangkat itu akan menyuburkan kemunafikan di dalam hati seperti air menyuburkan al-baqla, kecambah. Ila ghairi dzalika minal akhbari, dan yang lainnya dari berita-berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghafalu, dan mereka juga lupa angqouli ta'ala, dari sabda firman Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali yang datang kepada Allah orang yang beraman, orang beruntung, orang yang selamat itu adalah, artinya semua orang dalam kegagalan, keruntuhan, ketidaksuksesan, illa, kecuali man, orang, atau Allah, yang datang kepada Allah, atau Allah datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Qalbin salim, hati yang selamat adalah hati yang terbersihkan. Tidak ada dengki, tidak ada dendam di dalam hatinya. Salamatus sudur. Wa ghafalu, dan mereka lupa angqulubihim, dari hatinya. Lupa dia memikirkan urusan penyakit hati, lupa membersihkan hati. Wastaghalu bidawahirihim, dan mereka lebih sibuk ngurusi madhar zahirnya. Wah, kalau salat tampak Allahu Akbar, khusyuknya kayak Masya Allah. Tapi ternyata khusyuk hanya jasadnya saja, ternyata hatinya bergolak dengan kedengkian, kebencian.
Waman la yusaffi qalbahu, barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, la tasihhu ta'atuhu, tidak sah kepatuhannya. Kepatuhannya kepada Allah dianggap tidak sah karena kotor hatinya. Wa kamaridin, itu seperti orang yang sakit dhahara bihil jarb. Al-jarbu gatal. Seperti orang yang sakit tampak badannya al-jarabu. Al-jarbu adalah koreng. Seperti orang korengan, fa'amarat tabibu, kemudian tabib memerintahkan bitilai untuk menggunakan salep. Diolesi salepnya. Sekaligus dikasih wasyurbid dawai, dan minum obat. Tujuannya adalah jelas salep untuk membersihkan koreng luarnya. Adapun obatnya adalah koreng dari dalamnya biar mati. Fastaghala, ternyata orang ini hanya sibuk bitilai dengan olesannya. Wataroka, dan meninggalkan syurbat dawai, minum obatnya. Fa'azala, maka menjadilah orang tersebut menghilangkan ma bidhahiri, penyakit yang dohirnya. Walam yuzil ma bibatinihi, tapi tidak hilang penyakit yang dari dalam. Wa aslu ma ala dhahiri, padahal penyakit dari yang ada di luarnya itu wa aslu ma ala dhahirihi, dan asal dari penyakit yang ada di luarnya tadi adalah mimma fi batinihi, berasal dari yang di dalamnya. Asalnya apa? Fala yazalu jarabuhu, senantiasa terus-menerus korengnya, yazdadu abadan, terus tambah. Mimma fi batini, karena muncul dari dalam, enggak mau minum obat. Korengnya tetap saja muncul lagi. Keluar di luar diolesi sebentar, dari dalam muncul lagi. Walau zala ma fi batini, kalau seandainya dia menyibukkan diri juga dengan membersihkan yang di dalam dengan minum obat, istaraha, maka akan tenang al-zahir, yang luar ikut sembuh. Kadzalikal khaba'itsu, begitu juga kekejian-kekejian, idza kanat kaminatan, jika tersembunyi, bil qalbi, di dalam hati, yadharu, akan tampak atharuha, bekasnya, pengaruhnya, alal jawarihi, anggota tubuh lohir. Jadi kalau orang sudah hatinya enggak benar, pengaruh kepada lohirnya, hatinya penuh dengan benci dan dengki, tampak mukanya masam dan cemberut, dan seterusnya, terus ada pengaruh di luar. Perilakunya menyakitkan, ngomong jelek dan seterusnya. Wa firqatun ukhra, kelompok yang lain dari orang yang punya ilmu, bukan orang bodoh. Orang berilmu itu banyak yang tertipu di sini. Alimu hadhil akhlaq, dia tahu pentingnya akhlak tadi, membersihkan hati, riya, hasud dan sebagainya, itu penting, al-batinata. Dia mengetahui akhlak-akhlak ini, wa alimu, dan mereka yakin, tahu, annaha madmumatun, itu adalah tercela. Min jihati syarak, lihat dari syarak. Menurut syarak memang ini tercela. Ila annahum, akan tapi mereka ajli ta'ajjubihim, terkagum-kagum dengan dirinya sendiri, mengatakan wah, merasa hebat. Ujub itu terkagum-kagum kepada dirinya sendiri, mengagungkan dirinya. Ada penyakit namanya riya tadi. Ada penyakit namanya ujub. Ada namanya ikhlas. Kalau orang riya itu membesarkan amal di mata manusia, di mata orang lain. Kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas itu karena Allah. Siapa dulu? Saya kok. Ada orang kayak gini. Saya. Ujub. Yadhununna annahum munfakkuna anha. Dia belajar ilmu membersihkan hati, ilmu riya, ilmu ujub, Masya Allah, mengerti semuanya. Tapi mereka tertipu. Imam Ghazali teliti sekali, dikejar orang-orang itu. Jangan-jangan ini yang sudah ilmu mengajar tasawuf pakai Ihya Ulumuddin ternyata dipenuhi dengan dengki ternyata. Bisa jadi betul Ihya Ulumuddin hatam bolak-balik, rupanya sombong dengan Ihya-nya. Merasa dia sudah lebih tahu tentang ilmu membersihkan hati, ternyata dia merendahkan yang lain. Padahal dilarang di situ, sombong. Kemudian mereka mereka menduga annahum, sesungguhnya mereka munfakkuna, telah terpisahkan anha, dari penyakit tersebut. Dia menduga bahasanya dia sudah punya ilmu dan mencoba mengetahui ilmunya, seolah-olah dia sudah terbebas dari penyakit riya, penyakit ini. Dia kan mengatakan ya, yang bebas riya.
Kurang lebihnya seperti orang yang menunduk di sebuah majlis. Dia ngerti ilmu tawadhu. Setelah dia setelah dia menundukkan wajahnya, menundukkan kepalanya, ingin bertawadhu. Kemudian sambil menunduk ini melihat orang di kiri kanannya. Ternyata orang duduknya biasa-biasa. Lalu dia berkata begini, ternyata di sini nggak ada yang tawadhu seperti saya. Dengan tawadhunya sudah sombong dia. Nggak ada orang tawadhu kayak saya. Wa annahu arfa'u indallahi, dan dia merasa lebih tinggi di hadapan Allah min an yabtaliyahum bidzalika. Dia arfa' mindallahi, seolah dia sangat tinggi di hadapan Allah untuk diuji. Maksudnya apa? Artinya orang kayak saya ini susah diuji oleh Allah dengan namanya riya. Maksudnya terbebas dari riya. Saya kan ngerti ilmu riya, mana mungkin saya kena riya. Saya kan ngerti ilmu sombong, mana kan ini sombong. Innama yubtala bihil awamu, akan tapi diuji dengan penyakit ini adalah juga al-awamu, orang-orang awam. Orang-orang awam. Nah tadi. Duna man balagha mablaghum fil ilmi. Orang awam, dia mengatakan bahasanya yang kena penyakit ini hanya orang awam. Kalau seperti aneh mangga Ihya Ulumuddin, Adab Sulukul Murid, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Majlisnya majlis masyhur, majlis tasawuf. Sampai masyhur dia kiai sufi, kiai tasawuf yang hebat pakai ilmu. Setiap Ramadan ketiga khataman khataman Ihya Ulumuddin. Khataman. Dia merasa, tapi dia merasa bahasanya kalau sudah ngerti ilmunya ya nggak kira kena ujian. Kita nggak akan, saya ngerti ilmunya kok. Mengatakan ya, orang kayak kita ini, orang yang punya ilmu ini nggak akan diuji dengan penyakit itu. Ya salam. Inna ma yubtala bihi, yang biasa kena ini adalah al-awam, orang awam tuh. Dunaman balagha mablaghahum, bukan orang sudah sampai ilmu kayak kita. Ya salam. Yang punya ilmu ini mah nggak kena, ini orang awam kena. Bukan orang yang sampai ilmunya tinggi kayak kita. Ya, ini sombong. Fa'ammahum fahum ablahu indallahi min am yabtilahum bidzalika. Fa'ammahum, adapun mereka, fa'innahum a'dhamu, yang lain ablah, yang lain a'dhamu indallahi min an yabtilahum. Kalau orang seperti mereka ini, a'dhamu indallah min ayyabtilahum, sungguh seperti arfa, enggak jauh sang orang-orang hebat yang sangat jauh dari diuji oleh Allah. Yang kena ujiannya hanya orang-orang awam. Dan ini mau ada. Kalau disifati mutasawwifin, tasawuf palsu itu. Keduanya sombong dengan ilmu tasawufnya. Menganggap orang lain belum alim maqam syariah. Kita maqam hakikat. Itu mah belum nyampe. Ini mulai bicara hakikat. Hakikat ini sebenarnya penyakit ini, makrurin. Seolah dia sudah sampai hakikat. Yang lain masih dasar. Syariah masih jalan. Pasal ini cangkang, masih cetek ilmunya dia. Ya salam. Ini kan sering orang-orang sok belajar tasawuf itu bahasanya, lihat. Kalau komentar adalah ini orang masih cangkang, belum masuk ke dalam, itu masih cetek ilmunya. Lah kalau sudah orang ngomong gitu, nggak mungkin dia seorang sufi hakiki dia. Ini dia orang tertipu, mengerendahkan orang lain kok. Biarpun dia katanya mau belajar Ihya Bata Belanda, kalau berani merendahkan orang ngomong cangkang. Orang lain masih cangkang, masih batoknya saja, masih kulitnya saja, belum masuk ke dalam. Kalau kita mah sudah sampai dalam, kita makom tinggi ya salam. Ini adalah orang-orang tertipu yang disebut Imam Ghazali. Coba cari ini. Yang sering berseliweran orang yang merendahkan orang lain, menganggap yang lain cangkang, dia sampai masuk hakikat, ini orang tertipu seperti ini. Kalau orang memang bersih hatinya, nggak bisa ngomong begitu. Imam Ghazali itu orangnya nggak bisa merendahkan orang. Khawatir di esok hari lebih baik, kalau seandainya hari ini tampak betul dia lebih rendah dari Imam Ghazali, khawatir besok dirubah oleh Allah jadi lebih bagus kok.
Begitu hati-hatinya Imam Ghazali, itu baru benar Imam Ghazali. Di yang lain nih, yang dibaca bukunya Imam Ghazali, tapi itu sampai kadang-kadang kita sedih melihat satu orang berbicara baik-baik tentang penegakan syariat, tiba-tiba ada orang mengatakan, ya ini bicara cangkang, belum paham ini. Innalillah. Kok merdahkan langsung? Nggak ada sufinya orang begitu. Ini orang tertipu jenis ini. Orang tertipu jenis ini. Wa dhaharat 'alaihi makhayyalul kibri wa riyasati. Tampak kepada mereka adalah buayan-buayan, tipuan-tipuan, hayalan-hayalan kesombongan. Maksudnya yang tampak pada dirinya adalah kesombongan dan kesombongan yang memenuhi otaknya itu, ingin sombong dengan modelnya dia, sombong dengan gaya tawaduknya tadi, gaya tasawufnya. Makhayyalul kibri wa riyasati, senang dibesarkan, ingin dianggap sebagai ini orang yang paling kenal Allah, a'raf nas billah, orang yang paling tahu Allah. Wa tulubul ulwi wa syaraf, ya kerjaannya mencari agar ditinggikan, wa syaraf, untuk disanjung orang dengan kemuliaan, pengen mencari kemuliaan, bukan kemuliaan hakiki. Wa ghururuhum, adapun ketertiban mereka, annahum dhannu, mereka menduga anna dzalika laisa bikibrin, dia mengira bahasanya kalau model begitu enggak sombong, kalau merendahkan orang begitu kayak enggak sombong. Dia merasa innama huwa azzuddin, menganggap ini adalah kemuliaan agama. Agama harus begini, harus tampak seperti ini, dengan gaya yang ia tekuni tadi, gaya sombongnya tadi. Wa idharun izzuddin wa idharun li syarafil ilmi, untuk menampakkan kalau ilmu itu mulia. Saya mengatakan harus begini, karena ilmu harus dihargai bahasanya. Nggak harus ngomong-ngomong begitu deh. Nggak harus ngomong-ngomong seperti itu kalau ingin menghargai ilmu. Cukup menghargai ilmu dengan cara mengamalkan ilmu, memberikan kepada orang yang pantas untuk diberi ilmu, menghargai ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang yang pantas untuk mengambil ilmu. Dan seolah-olah dia dengan gaya kesombongannya itu nusratu wa idharu li syarafil ilmi wa nusratu dinillah, seolah-olah dengan itulah menolong agama Allah. Wafalu an farahi iblis bihi, lupa bahwasanya iblis senang dengan begitu. Kenapa? Tuh kawanku, iblis tuh diusir karena dia nggak mau patuh karena kesombongan. Aba wastakbara. Makanya iblis paling senang kalau ada orang Nabi anak Adam ini sombong, jadi teman gue loh, jadi teman anak nih, dengan kesombongannya, jadi kawannya iblis. Wa nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam bima kanat, dia lupa bahasanya nolong Nabi itu, menolong agama Nabi dengan cara seperti apa? Cara sombong-sombongan? Enggak. Dengan apa? Bagaimana kejayaan Nabi, kejayaan agama Nabi pada zaman Nabi, kejayaan bagaimana didapat? Bukan dengan gaya sombong. Bagaimana arghamal kafirin, bagaimana baginda Nabi menundukkan, meruntuhkan, menghancurkan orang-orang kafir? Bukan dengan gaya kesombongan. Wa qafalu an tawaddu'i sahabati wa tadhullihim wa fakrihim wa maskanatihim. Wa qafalu, dan mereka lupa tawaduknya para sahabat Nabi, tadallulihim, dengan cara merendahnya, ufakrihim, dengan gaya tidak foya-foya, dengan tidak gaya kemegahan harta, gaya fakir mereka, maskanatihim, kemiskinan mereka, dengan gaya kemiskinan mereka. Apakah tidak jaya? Jaya. Hatta utiba Umar, sampai suatu ketika ditegur Umar radhiyallahu, ditegur oleh orang-orang ala badzatihi, karena dengan kesederhanaannya. Seorang khalifah kok begini? Suruh dandan sedikit deh agak wibawa itu. Khalifah kok begitu? Indah kutubi Syam, waktu datang ke Syam sebagai seorang pemimpin, Sayyidina Umar tidak menggunakan baju mewah, baju megah, enggak, baju ala kadarnya. Badat, ini yang tanpa, yakni al-badadat, badadah itu adalah mengenakan baju tanpa perhiasan, tanpa enggak ada atribut-atribut. Pokoknya baju yang sangat sederhana gitu deh. Waqala inna,
Dan Sayyidina Umar menjawab, aku nggak perlu dengan baju. Aku tidak perlu dengan pakaian. Tapi inna qaumun, kami adalah kaum. A'azzanallahu bil Islam, memuliakan Allah kepada kami dengan Islam. La nadlubul izza fi ghairihi, kami tidak mencari kemuliaan selain dengan Islam, bukan dengan baju, pakaian, tahta, bukan itu kan, tapi dengan Islam. Sampai di sini dulu karena waktu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Wajah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulang lagi di 0898 0202 444. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang dari media sosial. Baik, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, saya pribadi aktif di media sosial dan terkadang membagikan kegiatan dakwah atau kebaikan yang saya lakukan. Namun, di dalam hati sering muncul rasa takut ria dan khawatir niat saya tidak murni karena Allah. Sampai-sampai saya bingung, apakah sebaiknya saya tidak perlu memposting kebaikan sama sekali karena takut ria atau justru tetap boleh selama niat terus diperbaiki. Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam kondisi seperti ini, Buya? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut, tadi disebutkan para ulama tentang bagaimana jika seseorang menampakkan kebaikannya. Sedekah ditampakkan. Itu boleh atau tidak? Cuman menampakkan, bahasa dulu itu kalau zaman sekarang beda. Menviralkan. Kalau menampakkan dulu berbuat baik lalu diketahui oleh orang lain. Apakah boleh? Dan apakah itu bertentangan dengan ketulusan? Maka bagi orang yang sudah mengerti tentang ilmu riya dan coba mendalaminya, memantapkan di hatinya, nggak akan ada pengaruh. Dan ilmu riya itu ada, ilmu memperangi riya. Sehingga nanti apa yang ia lakukan sudah tidak menjadi riya lagi, berubah menjadi uswatun hasanah. Sebab uswatun hasanah itu menampakkan kebaikan. Kalau tidak ditampakkan kebaikan, nggak ada namanya uswatun hasanah. Bagaimana suri teladan yang baik kalau kebaikan tidak ditampakkan? Suri teladan dari mana? Sehingga menampakkan kebaikan jika benar niatnya tidak akan jadi bab riya, akan tadi menjadi suri teladan yang baik. Sehingga boleh saja seorang menampakkan kebaikannya, tinggal sekarang menata hatinya bagaimana agar itu tidak jadi riya. Nah, untuk merangi riya, nggak susah. Imam Ghazali mengajarkan, ada ilmunya. Apa yang Anda tampakkan dari kebaikan itu? Kalau Anda menampakkan kebaikan tersebut untuk memberi contoh dan niat Anda untuk memberi contoh, lanjutkan, nggak apa-apa. Lalu bagaimana agar tidak jadi riyah? Tidak susah. Itu ilmunya, teorinya. Tapi ngamalkannya susah. Teorinya adalah gampang dan sangat gampang. Gambarnya begini. Saya telah berderma uang 10 juta. Saya tampakkan di expose, alhamdulillah. Fakir miskin. Saya telah berderma fakir miskin 10 juta. Ini wahai ibu-ibu pakai ini wahai guys ya, apa? Hah? Ini saya telah insyaallah bantu fakir miskin 10 juta. Ini semoga bermanfaat untuk mereka. Ini mereka perlu bantu, mungkin ada teman-teman yang ikut, inilah kampung ini, kota ini, Masya Allah. Ini berbantuan kemarin kena banjir dan sebagainya. 1 juta. Sebutkan, biar orang terpesona. Tapi bagaimana agar saya tidak jatuh riya? Oh gampang. Beri lebih dari 10 juta yang tidak diketahui oleh siapapun. Gitu terus caranya. Oke, yang diekspos 10 juta, transfernya 25 juta. Ayo, bisa enggak? Kalau Anda yang bertanya bisa melakukan begitu, Anda ikhlas. Yang jadi masalah adalah senang eksposnya saja, sembunyinya nggak ada. Anda sholat di depan orang diketahui 10 rakaat, oke, biar orang meniru ikut sholat pada Anda. Di kamar sempit Anda boleh bisa enggak lebih dari 10 rakaat. Gitu saja, kurang lebihnya seperti itu. Maka menampakkan kebaikan tidak perlu dilarang-larang hari ini. Kenapa? Media hari ini sering menampilkan ketidakbaikan. Yang nggak boleh pamer sombong.
Memberi contoh yang baik boleh, membantu fakir miskin, memberi contoh yang baik, menolong orang sakit, beri contoh yang baik, pergi ke rumah sakit membantu adalah menolong yang orang yang baik. Itu benar memberi contoh yang baik, sah. Kalau memberikan contoh dilarang, contoh yang baik larang, terus bagaimana? Memberi contoh yang buruk. Kalau urusan bersihkan hati ada ilmunya sendiri. Di samping minta kepada Allah agar dijauhkan dari riya, ada menyadari bahasanya kalau riya itu sia-sia dan ditingkatkan kedekatan kepada Allah berpikir dan solid. Tapi itu tadi paling gampang adalah untuk menguji hati kita. Kalau memang senang ikhlas adalah sedekah 10 juta terang-terangan, oke, tapi sembunyinya lebih dari 10 juta. Kalau ternyata masih benar kayaknya riya itu, pengennya dilihat orang saja. Nah, sekarang lihat seberapa banyak kebaikan yang telah Anda ekspos dan kira-kira seberapa banyak kebaikan yang Anda sembunyikan. Harus lebih banyak. Maka di saat seperti itu, ibadah sembunyi Anda lah yang menyelamatkan ibadah terang-terangan Anda. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya dikarenakan waktu, mohon izin Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Infak berbagi buka dan sahur, bismillah. Ayo, salurkan rezeki Anda. Untuk kita bisa berbagi dengan saudara-saudari kita yang ada di tempat-tempat yang berbeda-beda dan mereka perlu untuk berbuka yang layak. Salurkan rezeki Anda ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7514444 131 atas nama Al-Bahjah Berbagi Bersama. Kode bank 451 atau BSN Bank Syariah Nasional nomor rekening 20037991101 atas nama Alas Al-Bahjah kode bank 405. Informasi dan konfirmasi 0813 1838 3656. Kemudian ada program unggulan Ramadan. Program unggulan Ramadan, ayo, wakaf. Semoga Anda yang dengar suara ini, jika Anda sempit rezeki, Allah lapangkan rezeki Anda. Yang sudah lapang semakin lapang. Dan ayo menjadi orang kaya di akhirat, bismillah, bergabung, pembebasan lahan dan pembangunan gedung asrama, 1001 calon ulama, bismillah. Anda akan kaya di akhirat nanti. Salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 751 222 5556 atas nama Wakaf Center Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi 0821 3000 5989. Kemudian ada program mencetak ulama tadi, orang tua asuh, santri berpotensi. Ayo Anda, bergabunglah Anda dengan program orang tua asuh. Jadilah Anda orang tua bagi anak-anak berbakat ini, yang mereka insya Allah akan jadi ulama baginda Nabi di kedepan hari. Kalau Anda ikut andil, Anda akan kaya di akhirat. Salurkan rezeki Anda langsung ke ini, menjadi orang tua asuh, rekening khusus BSI nomor rekening 77755550052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451. Hubungi 0813 1838 3656. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami, Allah angkat derajat mereka. Ampuni, berikan kasih sayangmu. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jaga keluarga kami, anak-anak kami, cucu, dan semua yang bersama kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Dan jadikan bulan Ramadan ini bulan kemuliaan untuk kami, bulan kejayaan untuk kami. Dan jadikan kami di bulan mulia ini minal aidin wal faizin, yang kembali kepadamu dengan pengampunan darimu dan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jauhkan kami di bulan mulia dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan dari kemaksiatan, mudahkan melakukan kebaikan. Ya Allah, dan kami mohon jadikan kami di mulia mulia ini hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam di antara kami. Ganti dengan cinta. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jadikan kami juru damai di keluarga kami. Jadikan kami juru damai di masyarakat kami. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ahli fitnah, pengadu domba, membuat masalah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan kami saat ini adalah benar-benar muqaddimah pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah,
Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.